walafiat. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan doa bersama dulu dipimpin oleh KM. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Pak, Oh ya, Fiona sakit ya. Reno Pak, Reno kenapa? izin Oh, katanya. ada izin ya. Ya. Anak-anak, mohon perhatikan di sini. Untuk pembelajaran PAI pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Bisa dilihat ya. Kelihatan anak-anak? Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan keteladanan tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Setelah tadi Bapak menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum dilanjut memperdalam materi, coba di sini ada yang bisa menjelaskan siapa saja tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia? Ya, silakan Randy. Yang pertama Sultan Malik Al-Saleh, yang kedua Sultan Mahmud Malik Al-Azhar, tiga Sultan Alauddin, 4 Zainal Abidin Shah. Ya, mantap, betul sekali ya, tepuk tangan. Coba yang kedua, jelaskan yang bisa menjelaskan sebelumnya keteladanan tokoh penyebaran ajaran Islam itu bagaimana? Keteladanannya yang bisa ambil. Ya, silakan Silvi tadi. Keteladanan tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia yaitu jujur, sederhana, dan Betul. berwibawa. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Anak-anak, sangat penting kita mempelajari tokoh-tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia karena mereka merupakan sosok-sosok teladan, ya, penerus para nabi yang warasatul anbiya. Maka karena kenapa keteladanan mereka itu sifatnya jujur, selalu jujur, terus memiliki wibawa yang sangat baik, yang bisa dicontoh dalam kehidupan, terus hidupnya sederhana. Jadi kita mampu mencontoh keteladanan dari tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya mohon diperhatikan. Di sini Bapak akan menayangkan video tentang tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Mari kita klik, kita saksikan, simak secara bersama ya. Siap anak-anak? Tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Berbicara tentang tokoh-tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia, tentulah banyak sekali para tokoh ulama dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Sultan Malik Al-Saleh sering disebut dengan Merah Silu, yang merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi sampai 1297 Masehi. Merah Silu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Merah Silu bergelar Sultan Malik As-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Sultan Malik Al-Saleh merupakan tokoh penyebar Islam di Nusantara dan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kekuasaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh wafat pada tahun 1297 Masehi dan kepemimpinan Samudra Pasai digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi.
Sultan Malik Al-Saleh dimakamkan di desa Beringin, Kecamatan Samudra, kira-kira 17 km sebelah timur Lek Semawe. Di nisan Sultan Malik As-Saleh tertulis aksara Arab yang terjemahnya, inilah adalah makam almarhum yang diampuni, yang kuat dan beribadah, sang penakluk yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Selanjutnya tokoh yang kedua, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Sultan Mahmud Az-Zahir merupakan raja ketiga Samudra Pasai pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi, membawa kejayaan Samudra Pasai. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Bermadhab Syafi'i, beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Sebagai sosok yang menjunjung tinggi agama dan berhasil mengislamkan penduduk di daerah sekitarnya. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan amat sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Saat singgah di Samudra Pasai selama 15 hari pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Battuta menggambarkan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir sebagai pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam dan rendah hati. Dikatakan bahwa Mahmud Malik Az-Zahir berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dengan berjalan kaki. Dari penayangan video yang tadi Bapak tayangkan, kalian bisa memahaminya? Bisa. Insya Allah ya, luar biasa. Coba Sandi, tokoh-tokoh penyebaran ajaran Islam itu siapa saja? Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Mahmud Malik Al-Azhar, Ya, terus Sultan Awaluddin, Sultan Abidin Shah, ya, Rizki, ya, nah cukup ya. Rizki, teladan tokoh-tokoh penyebaran ajaran Islam apa? jujur, berwibawa, sederhana. Ya, Insya Allah tepuk tangan. Untuk selanjutnya kita dibagi dulu kelompok ya. Mohon diperhatikan pembagian kelompok. Bapak sudah memasukkan nama-nama siswa yang akan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, dan ini hasilnya. Bisa dengan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Anak-anak, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Untuk tugas kelompok hari ini kita akan membuat suatu proyek ya. Yang mana di sini Bapak sudah menyediakan sebuah karton. Jadi setiap kelompok nanti akan dibagi satu karton ya. Yang mana di setiap karton ini kalian nanti setiap kelompok akan diberikan tugas oleh Bapak tentang tokoh-tokoh penyebaran ajaran Islam dan keteladanan tokoh-tokoh penyebaran ajaran Islam dengan membuat mind mapping. Tahu mind mapping? Tahu. Apa itu mind mapping? Ya, membuat peta konsep tentang tokoh-tokoh penyebaran ajaran Islam dan keteladanan. Ya, tokoh penyebaran ajaran Islam yang sudah Bapak bagikan nanti. Langkah-langkah dalam membuat mind mapping. Yang pertama itu memilih topik. Pilih topik yang dipetakan, misalnya tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kan banyak sekali ya, nanti silakan menentukan salah satu tokoh penyebaran Islam yang ada di Indonesia yang sudah ditentukan. Yang kedua, mengidentifikasi konsep utama. Tentukan ide-ide utama yang berkaitan dengan topik seperti nama tokoh, latar belakang, ajaran, dan keteladanannya. Yang ketiga, membuat tampilan visual. Tambahkan gambar, warna, simbol untuk membuat mind mapping lebih menarik dan mudah dipahami.
beres. Kalau sudah beres, kita lanjut untuk presentasi setiap kelompok dalam pengerjaan proyeknya. Kita mulai dari kelompok kedua. Siap kelompok kedua? Siap. Ya, silakan bisa ke depan mempresentasikan hasil kerja proyeknya. Mohon diperhatikan kelompok yang lain bisa memperhatikan kelompok kedua mempresentasikan hasil kerjanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Sultan Zainal Abidin Shah. Satu, beliau memerintahkan Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Husain. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Ishak sebagai landasan resmi bernegara sehingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1494 untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama terkemuka, di antaranya Tuku Bahanul untuk membantu dakwah di seluruh Maluku. Kami mohon maaf, gelar kesalahan. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan. Ya, terima kasih ya. Mau diperhatikan tadi setiap kelompok tadi sudah presentasi ya. Setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil proyek yang sudah dikerjakan setiap kelompok. Tadi dan penyampaiannya sudah luar biasa ya. Setiap kelompok menyampaikan dengan lengkap sekali mind mapping dari tokoh-tokoh penyebar ajaran Islam dan keteladannya dalam penyebaran ajaran Islam. Namun yang harus diperhatikan satu, dalam mind mapping itu kita harus lebih jelas dari mulai tanggal lahir, dari harus wafatnya, dari keteladanan beliau dalam penyebaran ajaran Islam itu harus secara lengkap ya, secara detail. Terus dalam penyampaian harus lebih jelas lagi supaya bisa ditangkap oleh teman-teman kita yang menyimak atau mendengarkan. Baik itu anak-anak? Karena jadi kita bisa tarik kesimpulan pada pembelajaran materi tentang tokoh-tokoh penyebaran ajaran Islam dan keteladanannya. Yang pertama itu tokoh penyebaran Islam itu apa? Satu, Sultan Malik As-Saleh. Yang dua, Sultan Mahmud Malik Al-Jadi. Tiga, Zainal Abidin. Yaitu salah satu dari tokoh-tokoh penyebaran dalam ajaran Agama Islam. Dan kesimpulannya selanjutnya kepada para ulama penyebaran ajaran Islam itu Hidup sederhana, tidak berjuang, menguasai pengetahuan secara luas dan mendalam, produktif, berkarya, sabar, menghargai perbedaan, dan Masya Allah ya. Berarti kalian sudah paham tentang materi ini ya? ya. Baik dong. Baiklah. Ya, kalau sudah paham tentang materi pembelajaran pada hari ini, silakan semuanya bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak silakan kalian bisa memasuki link. Bapak memberikan kuis pada pagi hari ini dari materi tokoh-tokoh penyebaran ajaran Islam dan keteladanan tokoh-tokoh penyebaran ajaran Islam. Silakan bisa masuk ke link ini. Silakan dibuka linknya. Bahkan oleh Bapak sudah dibagikan di grup ya. Sudah ya? Sudah.
formatif pada pembelajaran pada materi tokoh Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin, anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bapak telah sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan berkah untuk kita semuanya, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas pembelajaran tentang materi Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Sedangkan bisa dipelajari di rumah masing-masing ya. Di pelajaran minggu depan. Ya mungkin untuk hari ini teruslah bersemangat untuk menuntut ilmu. Karena kenapa? Ilmu agama itu sangatlah penting. Bukan hanya di dunia, tapi manfaatnya akan kelak manfaat di akhirat. Semoga kita selalu sukses dunia akhirat dan semuanya dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.